Halo pemirsa Dokter Indonesia, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda. Saya Dr. Isa Broto Asmoro. Dan saya Dr. Boy Abidin. Dan tentunya kita berjumpa lagi dalam program Dr. Oz Indonesia. Ini kan kita punya bintang tamu nih Dr. Isa ya. Pasti, seperti biasa tentunya kita akan menghadirkan seorang bintang tamu untuk memeriahkan suasana. Gimana kita panggil aja ya? Ya, kita panggil ya. Oke, Dokter Muda Adit. Halo semuanya. Halo dok. Hai, sehat, apa kabar? Gimana? Baik, luar biasa. Saya bingung sih kalau kedatangan bintang tamu yang satu ini ya. Ini para ibu-ibu di sini kok teriaknya langsung yang Gimana Bu? Oh, kan katanya. Ya, siapa dulu dong bapaknya Bu? Ini bapaknya Bu. Sebenarnya sekarang tuh lagi booming banget sih yang tentang masalah-masalah puasa ada mitos dan fakta. Nah, lebih baik sekarang kita langsung bahas mitos dan fakta. Boleh. Mau nggak? Boleh Pemirsa mau nggak nih dong. bahas mitos fakta tentang puasa? Mau nggak? Mau nggak? Oke, setuju ya. Oke. Ya kan Oke. banyak banget tuh soalnya ya yang beredar di masyarakat gitu ya. Gimana nih kalau kita langsung aja kita masuk ke dalam segmen mitos atau fakta. Waduh, jadi sebenarnya gimana nih? Mitos atau fakta? Puasa bikin kurus. Mitos atau fakta? Ayo, Mitos fakta Bu. apa nih? Teman-teman, mitos fakta? Mitos. Kenapa tadi jawab mitos? Karena kan kalau bulan puasa itu kan kalau pagi kita perutnya kosong gitu. Kalau pas buka apa sih namanya diisi gitu. Jadi ada apa aja gitu kita makan. Gitu. Oke. Jadi nggak mungkin Ada kurus apa lah. aja? Oh, nggak mungkin kurus. Iya, kayak Contohnya saya Mama nggak ya. pernah kurus, puasa juga. Nggak ngaruh ya Bu? Nggak Malah tambah ngaruh. gemuk lagi jangan-jangan. Iya, malah tambah gemuk gitu. Oke, sip-sip gitu sekarang. deh. Jawabannya adalah mitos. Tapi Oke. sebenarnya tergantung sih. Betul. Ya kembali lagi ke Ya, pola pola makan kita Kan sehari-hari. Ya, tadi mamahnya Adit. Nah, itu dia kayaknya kalap dia ya. Langsung dibilang, Dia balas dendam semua dia. dimakan katanya. Balas dendam gitu. Apa yang ada dimakan. Nah inilah makanya. Gimana caranya kita bisa menemukan pola makan yang sehat. Saya ingin mengajak, siapa namanya? Sigit, Sigit, boleh oke. maju ke depan. Kita sama-sama memilih pola makan yang sehat seperti apa. Ayo, Git. Yuk kita pindah ke sana Ya, yuk. kita. Ya, sini. Ikut ya, ikut. Oke. Wah, ini di sini banyak sekali Ini makanan kesukaannya ya. Sigit dok. Nah, Mungkin aja ini merupakan gambaran dari Anda nih pemirsa di rumah ya ketika berbuka puasa yang ada di depan seperti Ibu tadi langsung dimakan semua. Tapi kalau Sigit sama Adit gimana nih? Boleh nggak nih kita contohin kamu kalau makan menu seperti ini nih dari meja, apa aja sih yang bakal kamu pilih? Ini bakal habis semua sama Sigit dok. Oh, gitu ya. Boleh silakan. Silakan ambilin, Porsinya Sigit. Sigit ini Jangan taruh aja. dikurang-kurangin, Dia bawa jangan ini aja. dilebih-lebihin loh. Ini harus sesuai dengan lagi puasa nggak boleh bohong. Segini kok. Oh benar. 2 ekor nih. Dua-duanya sekaligus. langsung? Enggak, satu aja. Oh satu. Oke. Terus apa lagi? Ya. Kurang lebih? Ya kurang lebih sih. Saya suka miso lah. Oh mie Kami. juga. Biasa loh. Cuma Apa lagi? kalau misalkan ini martabak sih paling. Tanganmu udah penuh loh, Dit. Sigit jadi Adit lagi. Seperti Kalau apa? Adit biasanya ini nasi merah. Boleh dipegang aja atau nanti saya taruh sini. Nasi merah. Oke. Terus Oh Adit beda ya, nasinya beda nasi ya. merah ya. ayam bakar nih. Oh, iya. Ayamnya pilih ayam bakar. Bakar. Oke, Paha. boleh taruh sini. Oke, terus sayur brokoli yang paling suka banget nih. Oh ya? Oke, Brokoli atau nggak Pokoknya Coba biasa ya. dicah pakai bawang putih tuh. Ya, terus kasih garam dikit ya dok. Betul. Terus Oke, apa lagi? sama apa ya? Nah, ada tempe. Ini tempe tuh paling enak sebenarnya pakai tempe. ini dibaca. Oh tempe aja, oke. Ya, memang kita dalam memilih makanan tentu kita harus tahu bagaimana sih untuk memilih makanan yang ada di depan mata kita atau yang disiapkan di rumah yang lebih tidak bertinggi kalori, tinggi lemak ya, dan juga bisa menunjang supaya produktivitas kita selama puasa itu tetap berjalan dengan baik Ya. gitu, dengan Terus sekali, lancar. jadi memang kalau lihat pilihannya Sigit sama Adit nih memang ya pemirsa kita bisa lihat ya beda memang ya. Tapi kalau saya boleh informasikan memang karbohidrat tetap ada, komposisi karbohidrat, tapi sebaiknya memang karbohidratnya yang seperti ini, ada beras merah, ya nasi merah, ya kemudian boleh juga diganti dengan kentang ataupun dengan ubi, ya kita pakai karbohidrat yang
tidak membuat kalori yang berlebihan. Itulah tadi pola makan yang bisa kita pilih agar bulan puasa ini bisa kita jalani dengan lebih baik. Oke, terima kasih banyak ya, Sigit ya. Pernyataan yang kedua. Ya, mitos fakta kita adalah pengidap MAH tidak boleh puasa. Mitos atau fakta? Mbak ini jawabnya fakta, Dok. Fakta. Ya, fakta. Oke. Kenapa jawabnya fakta? Soalnya kan kalau mah itu nggak boleh telat makan ya. Jadi Hmm. kalau orang mahnya udah kambuh atau akut kayaknya nggak boleh puasa deh. Oh gitu. Oke. Katanya nggak Banyak boleh lagi telat punya makan. penderita sakit MAH? Oh, enggak. Oke. Perlu diingetin makan berarti. Iya. Perlu diingatkan sama Adit maksudnya. Pengidap mah tidak boleh berpuasa, mitos atau fakta? Dan jawabannya adalah mitos. Bener banget ya, Betul. bener banget. Memang sih tadi yang mengatakan fakta juga sebenarnya sedikit benar. Karena tadi mbaknya nih bilang kan bahwa orang mah nih nggak boleh telat makan. Oke. Nah, bukan telat makan ya, tapi yang dikondisikan adalah ketika mahnya itu kambuh, dia kan lagi sakit-sakitnya nih, Iya. lagi muncul-munculnya, atau yang kita sebut sebagai dispepsianya nih, Betul. yang sudah dialami kronik tiba-tiba muncul. Nah, pada saat itulah dia tidak boleh berpuasa. Ya. Tapi bukan berarti bahwa semua penderita mah itu akhirnya nggak bisa puasa. Ya, betul. Jadi Betul tergantung banget. jenis masalah mahnya. Betul. Nah, jadi ada yang kita sebut secara fungsional, ada yang kita sebut secara organik. Jadi kalau fungsional itu adalah gangguan karena produksi asam lambungnya. Kalau organik itu dia memang ada kelainan organ, ada kelainan di lambungnya yang memang dia memang tidak bisa atau tidak boleh berpuasa. Itu dia. Seperti kalau misalnya kita mengalami asam lambung yang tinggi, ya, kemudian kita makan makanan ya yang di sini kita sebutkan sebagai pencetus Ya. dari meningkatnya asam lambung ini Betul. di dalam lambung kita. Kita ibaratkan di sini ada contohnya, ya ini adalah lambung kita. Oke. Kalau buat yang penasaran dari tadi ini apa ya, ini menyerupai gambaran lambung kita. Di mana di lambung kita ini di dalamnya ini sudah ada cairan asam lambung. Ya, oke. Apabila yang ada di sana nih kita isi dengan makanan yang bisa mencetuskan meningkatnya produksi dari asam lambung, maka yang terjadi adalah Yes. Oke. Ya. akhirnya lambungnya bisa mengeluarkan gas. Gas. Ya, jadi Gas rasanya berlebih. nggak nyaman di lambung ya. Nggak betul. nyaman. Penuh gitu ya, Dok ya? Ya, Iya, bisa itu penuh. yang bisa mengakibatkan terjadinya dispepsia itu tadi. Akhirnya bisa terjadi gangguan pada mahnya. Mahnya, Betul. betul. Tapi kalau misalnya memang sudah ada kelainan organik, misalnya di sini, yaitu ini adalah lambung yang satunya ya. Jadi ini yang lambung dengan adanya kelainan organ ya. Jadi memang biasanya ada yang kita sebut penyakit GERD atau gastroesophageal reflux disease ya, atau ada polip atau ada hal-hal lain yang menyebabkan masalah pada dinding lambungnya. Nah, jadi dia GERD-nya itu adalah jadi yang dari gastronya nih, dari lambungnya, asamnya ini bisa akhirnya reflux atau naik melalui katup lambung, ya, kemudian dia bisa naik ke arah ya, ke atas. Ke atas. Dan itu biasa terasa panas terbakar, Dok. Iya, Betul. GERD itu. Kesakitan, panas, nyeri hebat, bahkan akhirnya bisa mengiritasi yang bisa mengakibatkan akhirnya nggak bisa makan, Ya, nggak bisa betul. masuk apa-apa. Nggak Dan nafsu kelainan makan. organik ini juga bisa menyebabkan perdarahan pada lambung. Ya, pada lambung bisa kita sampai muntah darah dan juga bisa keluar kotoran yang berwarna kehitaman oleh karena ada produksi darah yang berlebihan dari lambung kita. Betul. Nah, ini kita ilustrasikan contohkan ya. Ini bahwa ada cairan asam lambung di sana dan apabila terjadi GERD itu tadi, maka tuh lihat. Akhirnya bisa keluar. Nah, keluar inilah proses ini yang kita sebut sebagai GERD. Asam lambungnya itu bisa mengiritasi tidak hanya bagian atas, tapi kalau sudah berlebihan bisa mengiritasi sampai ke organ sekitar lambung Betul. itu juga. Karena sedemikian kuatnya nih yang namanya asam lambung. lambung. itu. Ya, jadi untuk pasien-pasien atau penonton yang menderita atau mengalami masalah dengan organ lambungnya memang sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter untuk mulai berpuasa.